Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilzam Afandi Ar-Rasyid dari kelas 12B asal sekolah SMAS PGRI Balaraja. Kali ini saya akan membahas mengenai informatika saat ini dan masa depan. Sebelum masuk ke materi, terdapat sebuah tujuan pembelajaran dari pembahasan kali ini, yakni dapat memahami perkembangan teknologi di era sekarang dan manfaat teknologi yang sudah dirancang untuk saat ini dan masa yang akan mendatang. Informatika saat ini. Saat ini, masyarakat hidup di era digital dengan memanfaatkan berbagai perangkat cerdas berbasis teknologi komputer dan internet. Masyarakat sekarang ini juga hidup dan beraktivitas di dunia nyata sekaligus di dunia maya dengan melakukan berbagai kegiatan secara daring. Berikutnya ada Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 ditandai berkembangnya dengan pesat teknologi di bidang kecerdasan buatan, robotika atau robot pintar, Internet of Things atau IoT, kendaraan tanpa pengemudi, nanoteknologi, bioteknologi, penyimpanan energi, komputasi kuantum dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk mengoptimalkan fungsi otak. Konsep penerapan atau implementasinya berpusat pada otomatisasi yang didukung teknologi informasi dan komunikasi. Dengan berkurangnya keterlibatan tenaga manusia dalam berbagai proses kegiatannya, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya akan bertambah. Pada dunia industri, tentunya hal ini akan berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Di tahun saat ini, Revolusi Industri 4.0 secara langsung dan tidak langsung akan mengubah pola hidup dan kebiasaan masyarakat di tahun-tahun mendatang. Hal ini mulai kita rasakan dengan munculnya teknologi mobil self-driving, drone, asisten virtual, munculnya berbagai perangkat lunak yang dapat menerjemahkan, mengidentifikasi dan menganalisis untuk berbagai bidang seperti keuangan dan kesehatan, serta media sosial yang berkembang dengan pesat untuk berbagai layanan. Informatika masa depan. Terdapat 4 pilar utama dalam informatika masa depan. Yang pertama ada Internet of Things atau IoT. IoT memungkinkan kita untuk memonitor dan mengontrol perangkat secara jarak jauh dengan menggunakan jaringan komunikasi, membuka potensi untuk menggabungkan sistem fisik yang terkomputerisasi dengan sistem digital dan meningkatkan efisiensi, akurasi, serta produktivitas dan mengurangi interaksi manusia. IoT mengacu pada konektivitas dari alat atau perangkat elektronik yang juga disebut sebagai perangkat yang terhubung dan perangkat pintar yang juga melibatkan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan perangkat komunikasi, di mana perangkat-perangkat tersebut dapat mengirim, memindahkan, dan memproses informasi. Lalu yang kedua ada Big Data. Data menjadi bagian dasar dari sebuah teknologi. Teknologi sekarang sangat mustahil bisa berjalan dan berkembang tanpa data. Jumlah data yang ada saat ini akan terus bertambah secara signifikan di masa mendatang yang didukung oleh meningkatnya jumlah pengguna internet yang melakukan segala sesuatu secara online, mulai dari berkomunikasi, mengoperasikan bisnis, belanja, hingga berinteraksi di media sosial. Big data sendiri adalah istilah yang menggambarkan volume data yang sangat besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun, bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan terhadap data tersebut. Analisis dari big data dapat dipakai untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Big data dapat memberikan hasil analisis mendalam yang relatif sulit didapatkan apabila melalui analisis data secara konvensional dalam waktu singkat. Yang ketiga ada Artificial Intelligence atau AI. AI atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kecerdasan buatan merupakan sebuah pengembangan teknologi komputer
untuk menjadikan mesin komputer dapat memiliki kecerdasan selayaknya manusia. Kecerdasan buatan bekerja dengan mempelajari data yang ada. Semakin banyak data yang dimiliki, maka akan semakin dalam analisis yang dapat dilakukan oleh teknologi kecerdasan buatan. Artinya, prediksi yang dihasilkan diharapkan akan semakin akurat. Prediksi ini dapat membantu manusia untuk memutuskan hal-hal rumit dari data yang jumlahnya jutaan. Keempat, ada cloud computing. Komputasi awan atau cloud computing secara sederhana adalah sebuah metode pengiriman dan penerimaan layanan melalui internet. Teknologi ini menggunakan jaringan internet untuk mengolah data dan aplikasi dengan cara kerja pemberian hak akses pada pengguna yang ingin menggunakan sumber daya maupun teknologi yang tersedia pada server. Beberapa contoh sumber daya yang dapat digunakan adalah aplikasi penyimpanan data, server, akses jaringan, dan perangkat lunak. Komputasi awan dapat bersifat publik atau private. Layanan pada public cloud tersedia untuk umum di internet. Semua bisa mengakses layanan ini. Sementara itu, private cloud hanya menyediakan layanan kepada pengguna tertentu dengan tingkatan akses yang dimiliki. Selain itu, ada pula kombinasi dari keduanya, yakni hybrid cloud. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini ialah kita yang hidup di revolusi industri 4.0 atau informatika saat ini memanfaatkan teknologi yang sudah ada untuk merancang kehidupan di masa yang akan mendatang ataupun informatika yang akan mendatang seperti big data, cloud computing, artificial intelligence, serta IoT yang sudah dikembangkan di revolusi industri 4.0 dan akan dimanfaatkan lebih luas untuk di informatika masa depan atau masa yang akan datang. Itulah pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dan informasi yang lebih mendalam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.